Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, diingatkan aja ya. Karena kan orang di sini ada yang bukan asli Banjar nggak? Saya lihat asli mana? Asal Bandung, Pak. Oh Bandung. Eh, Iya, Sunda berarti ya. iya betul. Tapi udah bisa bahasa Banjar. Sedikit-sedikit bisa, Pak, kalau yang umum. Oh, ya. Berarti Gitu. kalau kalau orang Banjar ngomong apalagi rada cepat gitu belum paham berarti ya. Iya, tapi kalau di Banjarbaru kan masih masih banyak yang mudah dipahami kan, Pak. Ah Kalau ya, ke daerah-daerahnya itu yang kadang masih loading. ah, iya kalau apalagi ke daerah Tinggi, Hulu soalnya Sungai, cepat. Tanjung, iya karena cepat Iya, ngomong. Nggak apa-apa. Jadi nanti tolong diingatkan ya kalau saya ngomongnya terlalu cepat gitu. Karena kebiasaan orang Banjar itu ngomong cepat. Oke, teman-teman saya pengen menyampaikan ini dulu. Ini struktur kurikulum atau mata kuliah yang teman-teman akan tempuh selama berkuliah di psikologi. Ntar saya zoom dulu. Nah, jadi semester satu kemarin ada satu 2 3 4 5 6 7 8 ada 10 mata kuliah ya semester satu kemarin. Nah, kemudian ini ada yang berwarna. Mata kuliah yang berwarna ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya. Contoh psikologi dasar ini nanti akan menjadi mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah asesmen intelijensi. Ini contohnya. Nah, kemudian eh, di tempat kita itu kan dosennya sedikit ya. Yang aktif sekarang itu cuma 9. Jadi yang mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan angka-angka, biasanya dengan metode kuanti itu biasanya saya yang mengampu. Jadi nanti di semester 2 ada statistik psikologi ini menjadi prasyarat untuk mata kuliah psikometrika di semester 3. Nah, mata kuliah psikometrika ini juga menjadi prasyarat untuk mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Nah, kemudian konstruksi alat ukur psikologi ini menjadi prasyarat untuk 3 mata kuliah selanjutnya. Yang pertama itu mata kuliah psikoedukasi, terus mata kuliah desain training and coaching mentoring, dan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, untuk 4 mata kuliah ini, statistik, psikometrika, konstruksi alat ukur psikologi, dan metode penelitian kuantitatif, kemungkinan besar itu nanti saya yang akan mengampu mata kuliahnya. Jadi, dari semester 2 sampai semester 5 kita akan ketemu, insya Allah, kalau tidak ada perubahan gitu. Soalnya nanti tiba-tiba ada dosen baru yang dia memang di bidang psikometrika misalnya, nah maka kemungkinan saya yang tidak mengampu itu akan 50-50 lah gitu. Tapi kalau sekarang karena di tempat kita itu kan masih yang di klinis itu kan ada 2 orang, Bu, bahkan 3 sekarang. Klinis kalau Bu Ajijah kan itu klinis. Meskipun sekarang udah lebih ke psikologi forensik. Kemudian Bu Dita, Dita Setiawati itu kan klinis. Terus Bu Gina itu juga klinis. Nah, kalau Bu Kiki kan klinis anak tuh. Nah, ada 4 klinis di tempat kita itu. Dan kalau saya kan psikometrika, terus Pak Diki itu psikologi pendidikan, terus Bu Gladys, terus psikologi pendidikan dan psikologi sosial, Pak Fikri psikologi perkembangan, dan Bu Lita, Lita Aryani itu psikologi industri dan organisasi. Ada satu yang masih kuliah Bu Ciria. Bu Ciria itu sekarang dia ke psikologi pendidikan. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan ini terkait struktur kurikulum. Jadi kalau misal ternyata nanti ada mata kuliah yang nggak lulus dan kebetulan itu masuk merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah di semester selanjutnya, maka ya mau nggak mau nanti harus mengulang. Artinya mau nggak mau misalnya misal aja nih semoga nggak nanti nggak lulus di statistik psikologi maka di semester 3 nggak bisa ngambil psikometrika gitu. Jadi akan sedikit apa terlambat gitu karena ada yang nggak lulus tapi insya Allah semuanya lulus aja nanti. Oke, lanjut.
capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau di dalam satu kurikulum itu kan ada yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, di tempat kita itu ada 7 CPL. Nah, salah satu CPL yang dibebankan ke beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah statistik itu adalah ini. Jadi CPL ini dibebankan ke salah satunya adalah mata kuliah statistik psikologi ini. Selain juga ada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, nanti ada mata kuliah psikometrika dan konstruksi. Nah, kemudian tujuan mata kuliah ini atau CPMK namanya ada 3 ini. Jadi harapannya setelah teman-teman lulus mata kuliah ini nanti teman-teman bisa apa menggunakan, memahami gitu ya ketiga hal ini. Yang pertama adalah mampu mengevaluasi dan melaporkan hasil analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Jadi artinya kalau sudah mengevaluasi artinya kan kita udah paham gitu bagaimana analisis datanya dan juga melaporkannya. Kalau pelaporan hasil analisis statistik saya kira sudah sedikit banyak dibahas di mata kuliah penulisan ilmiah EPE. Karena kan standar kita kan mengacu kepada EPE, American Psychological Association dalam pelaporan hasil penelitian, termasuk di dalamnya adalah hasil analisis statistik. Kemudian, yang tujuan kedua adalah mampu menggunakan aplikasi pengolahan data statistik. Nah, ini kita menggunakan JSP nanti. Dan yang terakhir, mampu menerapkan kode etik dalam pelaporan hasil analisis statistik. Artinya, etika-etika, terus kejujuran, integritas, dan sebagainya, itu tetap kita terapkan dalam pelaporan hasil analisis statistik. Karena ada beberapa kasus gitu ya mereka memanipulasi data gitu agar hasil analisis statistiknya sesuai dengan keinginan mereka padahal kan itu udah menyalahi. Oke, kita masuk ke materi. Nah, mungkin ini hal yang tapi karena saya nggak tahu ya kalau kalian menganggapnya gimana gitu. Tapi kalian ngerasa nggak kira-kira kenapa sih harus ada statistik gitu dalam psikologi? Atau mungkin dulu waktu kalian mendaftar psikologi nggak kepikiran ada angka-angka gitu. Ini malah malah ada statistik gitu lah. Jadi mungkin udah ada bahkan ada yang cemas duluan mungkin mendengar kata statistik. Terus apa keringat dingin mungkin itu udah terlalu berat sih kalau sampai keringat dingin itu. Tapi setidaknya kalau cemas itu masih wajar lah ya. Nah, kenapa sih harus ada statistik dalam psikologi gitu? Kita kembalikan aja ke definisi terkait psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan gitu. Nah, yang namanya ilmu pengetahuan, salah satu syaratnya itu kan harus bisa diukur dan dianalisis. Nah, untuk bisa mengukur psikologi yang mana itu apa objek atau kajian kita itu kan sebetulnya nggak ada barangnya gitu, bukan nggak ada barang yang nggak terlihat dengan nampak gitu. Beda sama kayak katakanlah matematika misalnya atau katakanlah geografi misalnya yang barang yang kajian penelitiannya atau kajian pembelajarannya itu jelas. Kalau psikologi kan yang kita pelajari itu kan eh, perilaku dari manusia itu kan yang perilaku itu ya dia nggak stabil gitu dia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian kita juga mempelajari tentang emosi, tentang bagaimana kita mengambil keputusan, tentang kebahagiaan, tentang makna hidup gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu, kita bisa yakin bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita teliti itu benar-benar sesuai dengan hasilnya gitu. Nah, salah satunya itu menggunakan dengan statistik. Karena kan kalau psikologi tidak ada sederhananya itu kan kalau psikologi tidak ada statistiknya, tidak ada matematikanya, maka
psikologi itu nggak bisa diakui sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman masih ingat ya, di sejarah psikologi, Wilhelm Wundt itu kan dia menggunakan pengukuran, tuh. Dia menggunakan rumus-rumus di labnya untuk apa, menciptakan yang namanya ilmu psikologi. Oke, itu pengantarnya aja ya. Kenapa sih harus ada statistik dalam psikologi? Tapi kalau mau lebih jelas, ini ya saya berikan beberapa pendapat, pandangan gitu. Yang pertama adalah psikologi sebagai ilmu empiris, bagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi tanpa statistik, data yang akan kita dapatkan nanti itu hanya berupa angka saja, nggak memiliki makna apa-apa. Padahal kan kalau itu tidak kita berikan makna, tidak kita interpretasikan angka-angka tersebut, ya ngapain gitu kan? Nah, kemudian nanti statistik itu akan memungkinkan atau akan membantu kita untuk menguji hipotesis, menguji validitas dari suatu teori, dan menarik kesimpulan, yang mana kesimpulannya itu berbasis probabilitas, bukan asumsi. Statistik itu bukan ilmu pasti ya, teman-teman. Statistik itu ilmu yang berbicara tentang probabilitas atau kemungkinan. Jadi nggak ada 100% yang benar kalau di dalam, khususnya di dalam statistik inferensial nanti. Jadi tetap ada yang namanya mengandung error. Ini yang pertama. Psikologi adalah ilmu empiris. Kemudian yang kedua, kenapa ada statistik di dalam psikologi? Ini tujuannya untuk kita bisa memahami dan mengkritisi hasil-hasil penelitian. Biasanya kan hasil-hasil penelitian itu kan dipublikasikan atau ada di artikel jurnal ilmiah, ada di skripsi, ada di laporan penelitian yang mana mayoritasnya menggunakan statistik untuk melaporkan hasil penelitiannya. Nah, dengan kita mempelajari statistik, maka kita bisa nanti memahami apakah analisis yang dilakukan di hasil penelitian tersebut sudah benar atau belum. Apakah kesimpulannya valid atau enggak gitu, atau apakah ada bias atau kesalahan interpretasi. Nah, jadi intinya statistik itu nanti akan melatih critical thinking ilmiah kita. Jadi ketika kita membaca hasil penelitian, kita nggak serta-merta menerima hasilnya, kita nggak serta-merta langsung menerima kesimpulan dari penelitian itu. Tapi kita bisa mengkritisi, kita bisa memahami baik dari metodenya sampai nanti ke hasil analisis datanya, udah benar apa belum gitu. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga karena kita di dalam psikologi ya, kita nanti akan berbicara tentang alat ukur. Nah, ketika kita mengembangkan dan mengevaluasi alat ukur itu menggunakan statistik nanti. Baik itu nanti ketika kita mengadaptasi, membuktikan validitas dan sebagainya. Nah, itu menggunakan statistik untuk bisa mengevaluasi dan mengembangkan alat ukur psikologi. Kemudian untuk pengambilan keputusan profesional. Nah, jadi mungkin teman-teman yang udah bekerja ataupun nanti ketika teman-teman katakanlah ada yang jadi psikolog industri, ada yang jadi psikolog pendidikan, ada yang psikolog klinis, kan semuanya pada akhirnya membuat satu keputusan profesional. Apakah dia diterima atau enggak gitu di dalam seleksi. Apakah intervensi yang saya berikan, apakah terapi yang saya berikan itu efektif atau enggak gitu. Nah, ini biasanya dia berbasis data. Artinya kita punya datanya. Nah, data itu nanti kita analisis untuk menjawab hal-hal tadi. Jadi tidak hanya sekedar asumsi kita aja atau bahkan hanya sekedar intuisi kita aja, tapi ada data yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan profesional ini. Meskipun pada kenyataannya ya, khususnya di ini ya, di seleksi ini ya, terkadang meskipun kita itu udah memberikan rekomendasi A, B, C gitu, ternyata yang pengambil keputusan di perusahaan itu ya dia udah punya nama duluan gitu, karena itu biasa terjadi gitu. Nggak perlu apa, nggak usah apa, nggak perlu kaget lagi gitu, sering terjadi. Atau bahkan titipan biasanya juga ada.
Karena kan di tempat kita kan ada PLP ya, Pusat Layanan Psikologi. Nah, salah satu kegiatannya itu biasanya ya seleksi-seleksi seperti ini. Seleksi apa seleksi jabatan baik di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta gitu. Nah, biasanya ya memang mereka udah punya nama sendiri gitu. Nah, terus setelah hasilnya keluar mereka langsung menanyakan nama orang ini. Kalau memang eh, orang ini memang bagus kan aman berarti kan nggak masalah gitu. Tetapi kalau misal ternyata apa orang ini nggak aman kan ya rada susah juga akhirnya. Nah, tapi itulah kenyataannya gitu. Ketika kita nanti menjadi seorang psikolog dan sebagainya. Oke, selanjutnya statistik itu akan menghindari kita dalam kesalahan berpikir. Tapi ini nanti ya, kita nanti akan belajar korelasi, kausalitas, bias sampling, generasi populasi, probabilitas. Uh, Sehingga ketika kita sudah paham hal-hal ini, kita nanti tidak akan terjebak gitu dalam overgeneralization. Artinya hyperbola lah seperti itu. Terus misinterpretasi data sama klaim ilmiah yang tidak valid. Dan yang selanjutnya, nah ketika nanti teman-teman skripsi dan ataupun melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif, maka menggunakan analisis data yang menggunakan statistik gitu. Jadi bukan hanya sekedar mata kuliah ya dalam artian ya memang statistik ini mayoritas menjadi momok gitu ya apalagi ini ditaruhnya di semester 2 kemudian nanti teman-teman baru skripsi di semester 7 mungkin udah banyak yang lupa gitu ya tapi ya nggak apa-apa lah itu masih apa artinya kalau secara teknisnya kita bisa belajar sendiri sebetulnya banyak video YouTube banyak artikel-artikel yang bisa kita pelajari hanya saja untuk menuju ke sana, nah diperlukan mata kuliah ini agar salah satunya teman-teman itu nggak salah memilih video YouTube misalnya, karena atau salah memilih referensi yang digunakan, karena terkadang beda keilmuan, terkadang beda istilah yang digunakan di dalam statistiknya, meskipun ilmunya sama gitu ya ilmu statistik, tapi yang saya temui terkadang akan ada perbedaan istilah-istilah. Nah, sehingga di mata kuliah ini nanti teman-teman dan saya juga nanti akan memberitahu yang mana yang rekomendasi gitu buat ditonton atau dibaca. Nah, statistik itu bukan tentang rumus, tetapi tentang cara berpikir sebetulnya. Karena dengan kita bisa berpikir secara sistematis, maka akan mudah nanti kita memahami fenomena perilaku manusia melalui data. Oke, dan statistik itu menjadi bahasa untuk membaca dan memahami psikologi. Karena kan subjek penelitian atau kajian utama kita itu kan adalah manusia, khususnya karakteristik yang ada pada manusia itu. Nah, untuk memahami karakteristik itu salah satunya adalah menggunakan statistik. Kayak jadi harapannya nanti di akhir semester teman-teman nggak cemas lagi gitu atau keingat hari Jumat, aduh hari ini hari Jumat dan mata kuliah statistik gitu. Nggak lagi kayak gitu ke depannya gitu ya. Karena saya menjamin kita meskipun ada ditampilkan rumus, tapi kita nggak menghitungnya menggunakan rumus itu. Itu cuma rumusnya aja gitu. Tapi secara kita langsung penerapannya aja menggunakan software. Nah, tinggal nanti kita membaca output atau hasil yang disajikan oleh software tersebut. Ini maknanya apa gitu. Cuma seperti itu aja. Jadi statistik itu sederhana sebetulnya bagi yang minat. Tapi kalaupun nggak minat, saya akan berusaha membuat itu menjadi minat gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dulu. Ya, minum dulu ya.
Kita itu sampai jam setengah 9 ya. Nggih, betul Bapak. Terus setelah itu kalian nggak ada kuliah lagi. Sudah selesai. Oh, Sudah mata kuliah aja. bawa mimpi ya statistik ini tiap malam Sabtu. Nggih, izin bertanya Pak. Ya, Sebenarnya silakan. kalau saya itu salah satu yang dulu waktu kuliah di Jogja itu di awal itu diperkenalkan statistika deskriptif kan Pak. Ya. Memang karena dari dulu itu mungkin karena mindsetnya tuh udah ngelihat angka Mm-mm. itu jadinya horor gitu ya Pak. Nah saya tidak mau mengulangi itu di masa sekarang. Jadi kalau boleh tahu Pak sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan mahasiswa yang memandang statistika itu horor gitu Pak? Begitu. Soalnya memang dari Ah, saya pribadi kemarin, wah, statistika sepertinya bakalan jadi tantangan ini. Tapi ah, kemarin itu sempat dikasih tahu sama Ibu Gina, ah, ya ini memang penting sih Mbak Sally. Kita tidak bisa mengenyampingkan ini gitu katanya Bu Gina. Oke, baiklah. Oke, nanti saya bisa tanya Pak Julaibib tata ya. caranya atau mungkin trik tipsnya supaya nggak horor begitu Pak. Eh, terima Gitu. kasih untuk pertanyaannya Mbak Seli. Jadi kesalahan yang pertama itu ya itu tadi yang dari awal sudah menganggap horor itu udah satu kesalahan itu, satu kesalahan fundamental. Sehingga karena kan ketika kita sudah memiliki pikiran, sugesti bahwa hal itu suatu hal itu A, maka kedepannya dia akan selalu menjadi A, kan seperti itu. Nah, ketika kita dari awal sudah berpikiran, oh statistik ini akan menjadi sesuatu yang horor, akan menjadi mata kuliah yang menyulit, yang sangat sulit gitu. Maka ya ke depannya kita juga akan merasa seperti itu. Bahkan sampai akhir nanti pun, sampai lulus pun juga akan merasa seperti itu. Sehingga coba diubah pemikiran itu bahwa statistik itu eh, bukan berarti kita harus paham rumus, kita harus hafal rumus. Bukan berarti itu, apalagi kita sebagai user ya, sebagai pengguna. Kita itu kan bukan ahli di bidang statistik. Tujuan mata kuliah ini kan bukan membuat kalian menjadi ahli di bidang statistik, bukan. Tapi tujuan ini adalah kalian bisa menggunakan statistik itu sesuai dengan caranya, sesuai dengan etika, dan bisa memahami, oh ketika ada angka ini, jadi kita nggak ngitung angka ini dapatnya dari mana, nggak. Tapi ketika ada angka ini maknanya apa? Yang dikaitkan dengan psikologi. Jadi nggak rumit sebetulnya, nggak ribet. Sehingga di mata kuliah ini yang penting itu pahami teknisnya aja. Nggak perlu kalau kalian mau jadi ahli statistik ya memang harus memahami rumusnya, gimana ngitungnya gitu ya. Itu kalau kalian mau jadi ahli statistik. Tapi kan kita ini cuma user, cuma pengguna yang mana nanti akan kita gunakan untuk penelitian kita. Hingga dipahami aja teknis-teknisnya. Oh kalau mau katakanlah saya pengen tahu perbedaan psychological well-being antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bisa mendapatkan jawaban itu kan menggunakan statistik. Nah, ketika hasil analisisnya sudah keluar, yang mana yang harus saya baca duluan gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga diubah aja dari awal bahwa statistik itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang horor gitu. Ya memang kalau teman-teman lihat ya apa yang di file PDF tentang materi itu bahkan sampai akhir itu kita nggak akan bahkan nggak banyak rumus sebetulnya. Saya cuma lebih ke konsep materi saya ini karena kita menjadi seorang user ya bukan jadi ahli statistik. Kira-kira seperti itu Mbak Seli. Jadi kalaupun nanti ada hal yang oh saya masih belum paham ini maksudnya gimana ditanyakan aja. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau belum kita lanjut ya.
Kita masuk ke konsep dasar statistik. Ini kita berbicara konsep dulu nih, definisi dan sebagainya. Saya kira teman-teman udah tahu statistik dan statistika itu dua hal yang berbeda ya. Ini saya ambil dari KBBI, statistik dan statistika. Kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu praktisnya gitu. Jadi statistika ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Nah, jadi data yang kita gunakan itu adalah angka. Memang kan kalau data itu kan juga ada yang bukan berbentuk angka. Sedangkan statistik itu data tadi pada akhirnya dapat memberikan informasi yang berarti. Nah, ini perbedaan antara kalau statistika ilmunya, statistik itu eh, praktiknya. Ini dari KBBI. Saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau dari EPA sendiri, ada EPA Dictionary of Psychology. Statistik itu kalau yang nomor satu adalah nomor atau angka yang merepresentasikan hasil pengukuran dari karakteristik tertentu, dari konstruk tertentu, dari variabel tertentu atau hal-hal lain yang menjadi objek interest kita. Nah, itu definisi yang pertama. Jadi angka itu didapatkan dari hasil pengukuran di dalam psikologi ya. Nah, kemudian yang kalau yang nomor dua ini adalah fungsi dari pengamatan atau hasil sampel. Jadi nanti kita berbicara ada yang namanya populasi, ada sampel, nanti saya jelaskan aja. Termasuk di dalamnya ada central tendency atau tendensi sentral, ada measure of dispersion atau variabilitas gitu, kemudian ada distribusi dan simbol-simbol yang digunakan di dalam statistik itu bisa berbentuk huruf Latin seperti M atau S, tapi bisa juga berbentuk huruf Yunani. Nah, tetapi karena kita di ranah statistik, kita itu mayoritas menggunakan huruf-huruf eh, Latin, bukan huruf-huruf Yunani seperti ini. Ini kan ada mu, ada sigma, bukan. Nanti saya jelaskan kenapa sih kita menggunakan yang huruf Latin daripada huruf Yunani. Oke, ini definisinya. Nah, kemudian untuk pembagiannya sendiri, statistik itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya statistik inferensial. Nah, nanti di dalamnya ada pembagiannya masing-masing. Jadi intinya statistik itu ada dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Nah, kalau di dalam statistik deskriptif biasanya berbicara tentang frekuensi, berbicara tentang distribusi, berbicara tentang tendensi sentral yang rata-rata, median, modus, ataupun juga variabilitas yang berbicara tentang jarak, varian, dan deviasi standar. Nanti semuanya saya jelaskan. Kemudian kalau di dalam inferensial nanti ada yang statistik parametrik, ada yang non parametrik. Ini apa nanti saya juga jelaskan. Ini pembagiannya aja. Nah, sekarang kita masuk ke definisi statistik deskriptif. Ke contoh dulu. Nah, ini hal-hal yang sering kita temui ya di media sosial, data-data seperti ini. Nah, pada dasarnya ini adalah statistik deskriptif. Jadi kita menggambarkan suatu data gitu. Kita cuma mendeskripsikan data tersebut. Misal yang di paling kiri ini kan negara dengan populasi terhubung internet terbesar di dunia. Nah, dengan data ini kita bisa mengambil kesimpulan, oh Indonesia itu berada di eh, keempat gitu ya, berada di urutan keempat gitu dengan data ini. Ataupun bisa juga yang ini, nih yang di tengah. Tengah ini kan 10 negara importir kurma
ke Indonesia di tahun 2025. Oh, ternyata Mesir nih yang paling banyak mengimpor kurma ke Indonesia. Ini kan data-data yang awalnya itu adalah data yang berupa angka gitu, kemudian dibikin semenarik mungkin uh, agar bisa dipahami. Ini kan juga pada dasarnya adalah data-data statistik. Begitu pula yang di kanan ini. Ini kan jumlah pemain Roblox gitu. Sekarang kan rame tuh Roblox meskipun sudah ada pembatasan gitu ya untuk usia-usia tertentu. Nah, ini contohnya yang biasanya kita temui di media-media sosial. Nah, secara definisi, statistik itu adalah prosedur untuk menggambarkan aspek utama dari data yang kita punya. Jadi cuma menggambarkan aja sebetulnya, depicting tanpa menginferensialkan ke populasi yang lebih besar. Ini nanti ini. Jadi ketika kita punya data, katakanlah kita punya apa ya, misalnya di lingkungan rumah kita gitu, kita mendata berapa banyak yang laki-laki, berapa banyak yang perempuan, kemudian itu kita sajikan. Oh, ternyata yang laki-laki itu ada 50, yang perempuan ada 70 misalnya. Nah, itu sebetulnya udah merupakan statistik deskriptif. Atau misal yang di kepolisian, mungkin kita apa ya, menghitung oh berapa banyak yang pangkatnya A, berapa banyak yang pangkatnya B, berapa banyak yang pangkatnya C, misalnya itu juga sudah merupakan statistik deskriptif sebetulnya. Artinya kita punya data seperti ini, kita dapatkan berapa banyaknya. Nah, berapa banyak itu kan termasuk ke dalam frekuensi. Nah, nanti bisa kita ubah menjadi persentase. Oh, ternyata yang pangkatnya pangkat A saya nggak hafal soalnya pangkat ini. Pangkat A itu 20% misalnya, pangkat B itu 10% dan sebagainya gitu. Nah, pada dasarnya itu juga sudah merupakan statistik. Hanya saja kalau yang seperti ini kan memang sudah dibikin sedemikian rupa agar lebih menarik gitu. Sama seperti itu, bentar saya tampilkan. Sama seperti laporan BPS. Laporan Badan Pusat Statistik itu mayoritas isinya adalah statistik deskriptif. Apa ya filenya? Ntar ya saya carikan dulu filenya. Oke. Nah ini ya, sama seperti ini. Ini kan hasil sensus penduduk tahun 2020. Misalnya seperti ini. Ini kan statistik deskriptif nih. Di SP tahun 61 jumlah penduduknya sekian, SP di tahun 71 jumlah penduduknya sekian. Nah, ini adalah statistik statistik deskriptif. Pun seperti ini. Ini kan perbandingan. Nah, yang ini nah. Nah, ini kan statistik deskriptif nih. Sederhana, karena di Jawa itu ada 151,6 juta penduduk atau sebesar 56,1%. Sumatera berapa, Sulawesi berapa, dan seterusnya. Ataupun misal seperti ini. Intinya data-data yang cuma dia itu cuma menggambarkan, mendeskripsikan, eh, apalagi menarasikan itu adalah data-data statistik deskriptif yang biasanya kita lihat di media sosial itu adalah statistik-statistik deskriptif. Misalnya, nah ini berdasarkan jenis kelamin,
Terus komposisi ini berdasarkan jumlah, berdasarkan generasi. Nah, ini kan adalah data-data statistik. Ya, kira-kira itu contoh yang biasanya sering kita temui gitu. Nah, tetapi teman-teman nanti kan pasti akan banyak membaca artikel-artikel jurnal, eh, laporan-laporan penelitian. Nah, biasanya statistik deskriptif di laporan penelitian itu akan berbeda dengan di media sosial, di media-media mainstream lainnya. Nah, ini contoh statistik deskriptif yang biasanya ada di laporan penelitian. Jadi, kalau di sini dia berbicara tentang karakteristik responden penelitiannya. Jadi, menggambarkan di dalam penelitian itu karakteristik respondennya seperti apa sih gitu. Contoh ya, eh, nah di sini untuk usia yang di usianya di bawah 25 tahun itu ada 126 orang atau sebesar 30,58%. Usianya 25 sampai 34 tahun itu sekian dan persentasenya sekian. Yang laki-laki itu responden laki-laki di penelitiannya ada 43 aja. Artinya mayoritas respondennya adalah perempuan, lebih dari 80% dan seterusnya. Nah, ini biasanya statistik deskriptif itu digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden penelitian yang kita dapat gitu. Ataupun bisa juga nanti untuk menggambarkan skor pada variabel yang kita teliti pada objektif penelitian kita. Misalnya ini ada yang namanya financial well-being. Nah, maka di usia katakanlah yang kita lihat yang marital status ya. Ini ada single, married, widow. Nah, single itu kan jomblo, married nikah, widow janda atau duda gitu kan. Nah, rata-ratanya dia ditampilkan nilai rata-ratanya. Dari ini kita bisa menyatakan, oh ternyata mereka-mereka yang sudah menikah itu financial well-being-nya lebih bagus dibandingkan yang janda atau duda ataupun yang single. Karena kan 3,56 itu lebih besar dari 3,47 dan lebih besar dari 2,88. Nah, kurang lebih seperti itu. Eh, Cara membaca atau membandingkan ini kan gambarannya aja ini gambaran. Nah, dari data-data ini kita bisa menginterpretasikan sendiri nanti. Oh, misalnya ini ada financial stress, stress finansial dari marital status. Oh, ternyata yang paling stress itu yang widow. Karena kan skornya lebih tinggi nih, 3,83. Nah, yang lainnya 2,9, 2,92. Nah, kalau tertarik untuk kenapa sih widow itu lebih stres finansial dibandingkan single and married? Nah, itu kan lebih lanjutnya bisa kita cari berdasarkan telah literatur gitu. Tapi statistik cuma sampai sebatas ini aja. Untuk mencari alasannya itu kan beda hal lagi nanti. Tapi statistik memberikan insight gitu, memberikan angka-angka yang bisa kita interpretasikan. Nah, ini di dalam statistik deskriptif. Jadi sederhananya ya statistik deskriptif itu untuk menggambarkan data-data yang kita punya, menggambarkan, mendeskripsikan, membuat persentasenya. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait konsep statistik deskriptif. Kita masih konsep ya, teknisnya nanti. Silakan kalau ada. Terus saya kira udah paham semua ya. Kalau statistik deskriptif itu masih aman ya, masih mudah Masih dipahami. aman. Iya. Oke, masih aman kata Mas Akmal. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu statistik inferensial.
Oke, ini definisi dari EPE, tapi saya langsung jelaskan aja dulu konsep statistik inferensial itu seperti apa sih gitu. Oke, kita bisa lihat gambar ini ya. Eh, jadi biasanya kan eh, apa di dalam penelitian itu ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Populasi itu adalah secara definisi keseluruhan anggota kelompok yang menjadi fokus penelitian kita. Misal mahasiswa psikologi di Indonesia ataupun anggota Polri di Indonesia misalnya. Itu adalah populasi. Nah, dalam praktiknya kita itu hampir tidak mungkin melakukan penelitian atau mengambil data pada populasi karena populasi itu sangat besar jumlahnya. Contoh kalau kayak mahasiswa psikologi di Indonesia mungkin ada 10 jutaan mungkin atau 5 juta gitu di Indonesia. Nah, kita nggak mungkin mengambil data ke semua mahasiswa psikologi di Indonesia. Bukan nggak mungkin ya, tapi hampir tidak mungkin. Karena kita ada batasan waktu, tenaga, dan biaya. Kalau itu nggak terbatas ketiga hal tadi, mungkin aja kita ngambil data di populasi. Nah, tetapi karena kita tidak eh, karena ada keterbatasan untuk mengambil data di populasi, akhirnya data itu kita ambil di sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah sebagian dari anggota populasi yang benar-benar diteliti. Artinya data itu kita ambil hanya di sampel aja. Nah, data itu pun nanti akan kita analisis. Jadi dari mahasiswa psikologi di Indonesia yang 5 juta tadi, kita ambil 300 aja. 300 mahasiswa aja dan kita ngambilnya cuma di Kalimantan Selatan aja. Jadi nggak perlu di seluruh Indonesia. Nah, setelah data terkumpul, nanti kan kita lakukan analisis. Oh, ternyata kesimpulan hasil analisisnya adalah terdapat hubungan antara A dan B. Tapi kan itu berdasarkan data yang ada di sampel tadi, data yang kita dapatkan di sampel. Nah, hasil analisis tadi itu bisa kita inferensikan, bisa kita simpulkan, bisa kita terapkan juga ke dalam populasi. Nah, itu yang namanya statistik inferensial. Jadi kita melakukan inferensi, kita melakukan generalisasi, kita melakukan penyimpulan bahwa hasil yang ada di sampel penelitian kita itu juga bisa kita terapkan di populasi tanpa harus mengambil data di populasi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menentukan berapa banyak sampel yang diperlukan, cara menentukan sampel seperti apa itu dinamakan dengan sampling. Nah, sampling ini nanti kita pelajari di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tapi sekarang nggak perlu. Nah, kemudian nih ada parameter, ada statistik. Apa itu parameter? Parameter itu nilai atau angka yang menggambarkan populasi. Karena ranah penelitian kita itu kan di sampel, maka biasanya tidak diketahui nilai pastinya berapa. Makanya dinamakan dengan parameter. Nah, parameter ini yang biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf Yunani. Seperti mu untuk rata-rata, seperti sigma, yang ini tadi yang di awal mana. Ini tadi. Nah, seperti mu, seperti kan ada mu, terus ini ada mu, ada sigma. Nah, ini kan simbol-simbol Yunani. Nah, simbol-simbol Yunani itu ranahnya di dalam parameter yang kita itu tidak bersinggungan secara langsung gitu dengan parameter ini. Maka biasanya yang kita gunakan itu adalah statistik di dalam ranah sampel. Jadi biasanya simbol-simbol yang digunakan itu adalah huruf Latin seperti M, S, SX dan sebagainya. Yaitu statistik inferensial. Cara definisi tadi,
yang adalah teknik statistik yang membolehkan inferensi atau menyimpulkan hasil yang hasil yang kita dapat dari sampel ke populasi. Sederhananya seperti itu. Kira-kira ada yang masih bingung terkait statistik inferensial? Jadi kita itu karena kita nggak bisa ngambil data di populasi, maka kita ngambil datanya di sampel. Sama seperti survei BPS. Kalau teman-teman tahu, BPS itu kan ketika dia melakukan survei penduduk, dia kan nggak ngambil data ke seluruh penduduk di Indonesia kan. Dia kan ngambil datanya cuma sampel aja, artinya sebagian aja dari penduduk di Indonesia. Nah, ketika dia menyimpulkan hasil berdasarkan sampel tadi, nah itu namanya statistik inferensial namanya. Artinya dia menyatakan, oh bahwa dengan dia ngambil data cuma di eh, katakanlah cuma 1.000 misalnya, padahal kan penduduk Indonesia itu ada 200 bahkan hampir 300 juta gitu ya. Tapi dia ngambil data di 1.000 aja, di 1.000 orang aja. Nah, kemudian dia menyatakan, oh ternyata dari data 1.000 orang ini tadi, ternyata tingkat kemiskinan di Indonesia itu berada di titik 2,5% misalnya. Dia kan menyatakannya itu di seluruh Indonesia kan, padahal datanya hanya di 1.000 orang tadi. Nah, itu yang dinamakan juga dengan statistik inferensial. Artinya data kesimpulan yang ada di sampel, kesimpulan hasil analisis data yang ada di sampel itu juga bisa disimpulkan, diterapkan di populasi juga. Sampai sini ada yang belum terlalu paham atau masih bingung terkait konsep statistik inferensial ini? Silahkan kalau ada. Sudah mulai Izin, kan? Bapak. Ya, silakan Mbak Seli. Berarti sederhananya statistika deskriptif tadi itu cuman menceritakan data aja lah, Pak. Tapi kalau Betul. statistika inferensialnya itu mengambil keputusan dari datanya. Ya, Betul kah, bisa, Pak? bisa, bisa dikatakan seperti itu. Ah, iya, Tapi iya. bilangnya statistik aja, jangan Oh ya, statistika. statistik Iya, inferensial. kalau statistika itu kan ilmunya. Jadi statistik deskriptif untuk menggambarkan datanya, kalau statistik inferensial untuk mengambil keputusan bisa. Karena kan nanti di dalam statistik inferensial kita ada pengujian hipotesis ya. Nah, itu kan pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan nanti itu berbicara di dalam ranah statistik inferensial. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kita sedikit lagi. Saya lanjutkan ya, kita sedikit lagi. Nah, kemudian di dalam statistik inferensial, tadi kan ada dua, ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Nah, apa bedanya statistik parametrik dan non parametrik? Nah, pertama kita berbicara tentang statistik parametrik dulu. Nah, statistik parametrik itu biasanya mengasumsikan atau mensyaratkan hal-hal tertentu. Salah satunya adalah distribusi data. Jadi data itu kan nanti kita lihat distribusinya seperti apa, sebarannya seperti apa. Nah, di dalam statistik parametrik itu biasanya mengasumsikan normality. Artinya data harus terdistribusi normal atau mendekati normal. Apa itu data yang terdistribusi normal? Bagaimana itu nanti di materi selanjutnya ada. Biasanya di dalam statistik parametrik itu ada berbicara harus terpenuhinya normality. Kemudian ada juga harus terpenuhinya homogeneity of variance. Namanya ini homogeneity of variance. Ini adalah variance antar kelompok itu harus setara. Variance itu apa nanti ada aja materinya. Kemudian independence.
pengukuran harus independen. Artinya ya ketika kita mengukur A ya kita memang mengukur A gitu. Nah, kemudian jenis data. Nah, nanti kita juga berbicara, kita belajar data itu apa saja sih jenisnya gitu. Nah, di dalam statistik parametrik itu datanya harus berbentuk atau jenis datanya harus interval atau rasio. Nah, itu biasanya statistik parametrik. Jadi, di dalam statistik parametrik itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis data. Nah, kalau statistik non parametrik itu ya dia nggak perlu syarat-syarat tadi, nggak perlu asumsi-asumsi tadi gitu. Terus bagaimana nanti kalau ketika kita mau menentukan apakah mau pakai parametrik atau non parametrik? Pertama, datanya terdistribusi normal nggak gitu. Kemudian asumsi yang lain terpenuhi nggak? Kemudian jumlah sampelnya banyak nggak gitu, cukup besar nggak gitu. Jenis datanya apakah interval atau rasio gitu. Kalau semuanya ya, gunakan parametrik. Kalau salah satunya ada yang tidak, maka gunakan non parametrik. Nanti kita pelajari aja. Ini jadi sederhananya kalau parametrik itu harus atau ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi eh, apa ya contoh kan di dalam kehidupan kita itu kita harus biasanya kan ada kita harus ini dulu baru bisa melakukan itu. Nah, begitu pula statistik parametrik. Di dalam statistik parametrik kita harus em, terpenuhi dulu asumsi-asumsi di setiap jenis analisis data, baru nanti kita bisa melakukan analisis data tersebut. Nah, kalau dia tidak terpenuhi atau mungkin dari awal jenis datanya tidak sesuai syarat, maka langsung gunakan aja non parametrik. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk data deskriptif tadi itu untuk meringkas dan menggambarkan data, sedangkan kita di dalam psikologi biasanya statistik inferensial itu digunakan untuk menguji teori atau menguji hipotesis. Contoh di statistik deskriptif itu cuma kita bagaimana sih gambaran tingkat psychological well-being pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Sedangkan kalau statistik inferensial nanti kita menguji hipotesis. Misalnya ada perbedaan nggak tingkat psychological well-being-nya dilihat dari jenis kelamin. Jadi apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda nggak tingkat psychological well-being-nya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, ketika kita menggunakan inferensial, biasanya di dalamnya juga ada statistik deskriptif. Paling tidak untuk menggambarkan karakteristik responden penelitian ataupun subjek penelitian gitu. Tetapi kalau penelitian kita cuma deskriptif, maka nggak ada yang namanya statistik inferensial. Jadi kalau di dalam inferensial itu pasti ada statistik deskriptifnya, tapi kalau penelitiannya cuma statistik deskriptif, maka tidak ada statistik inferensialnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi hari ini kita eh berbicara, mohon maaf terlempar saya. Jadi hari ini tadi kita berbicara tentang bicara tentang hal ini ya, tentang konsep atau definisi dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti saya kirim link itu ya, link YouTube ke Naura untuk eh, belajar mandiri terkait eh, baik untuk materi hari ini ataupun materi selanjutnya. Sehingga nanti ketika
kita pertemuan perkuliahan, teman-teman udah memiliki gambaran lah, oh kira-kira ini gitu. Nanti saya kirimkan ke Naura link YouTube-nya. Dan link yang saya kirimkan itu adalah channel YouTube yang saya rekomendasikan untuk teman-teman baik belajar statistik dan hal-hal sekitarannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita cukupkan perkuliahan kita malam hari ini? Kalau saya sih siap aja mau lanjut, tapi kan teman-teman udah malam juga gitu. Oke, kalau ada, belum ada? Oke, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kedepannya kalau memang ada yang tidak dipahami atau masih bingung, silahkan ditanyakan aja ya. Karena statistik ini kalau teman-teman nggak bertanya, takutnya nanti kalau bertanya ke AI atau lihat YouTube, takutnya malah nyasar gitu. Karena kan bisa jadi seperti itu. Oke, saya tutup kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari jadi berkah untuk kita semua, bermanfaat bagi kita dan mempermudah kita nantinya ketika diperlukan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Sama.